Xiao Chen sudah 4 tahun tidak ke sini. Sekarang setelah dia kembali ke titik awalnya, dia menunjukkan senyuman tipis. Ayo kita temui kakak Mo Fan dulu. Jika ada kesempatan, saya harus meminta dia untuk mengupgrade Lunar Shadow Saber. Inti iblis Raja Wali Guntur peringkat 6 tidak dapat lagi mengimbangi kekuatanku. Ketika Lunar Shadow Saber pertama kali ditempa, Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri yang tidak berarti. Tentu saja, pada saat itu, Raja Wali Petir peringkat 6 adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Chen. Sekarang dia telah maju ke setengah langkah Martial Monarch, dia bisa membunuh binatang iblis peringkat 6 dalam hitungan detik. Inti iblis ini tidak lagi cocok untuk pedang bayangan bulan. Jadi, ketika Xiao Chen melihat inti iblis dengan atribut petir peringkat 9 berusia 1000 tahun di paviliun harta karun tersembunyi paviliun pedang surgawi, dia segera mengambilnya. Setelah Xiao Chen membayar biaya masuk, dia memasuki kota bersama orang banyak. Ia teringat banyak kenangan hangat saat melihat pemandangan di kedua sisi jalan. Xiao Chen menemukan sebuah restoran di kota. Setelah duduk di dekat jendela, dia memanggil seorang pelayan. Dia menyerahkan satu tael emas kepada pelayan dan berkata, "Jawab saja pertanyaanku." Tael emas itu menyilaukan mata pelayan. Dia menggigitnya untuk memastikan itu nyata. Lalu, dia segera membungkuk dan tersenyum. "Hehe, pahlawan muda, tanyakan saja apapun yang kamu inginkan." Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, "Di kota Mohe, klan mana yang terkuat sekarang?" Pelayan itu tertawa keras dan berkata, "Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja itu adalah klan Zhang kami. Saat ini, separuh bisnis di kota Mohe dikendalikan oleh klan Zhang kami." "Klan Zhangmu?" Xiao Chen mengerutkan keningnya. Ada yang tidak beres. Pelayan itu berkata dengan bangga, "Hehe, benar. Semua restoran dan penginapan di kota ini adalah bisnis klan Zhang. Meskipun saya bukan keturunan langsung dari klan Zhang, nama keluarga saya adalah Zhang juga, kita dapat dianggap sebagai bagian dari sekte yang sama." Xiao Chen memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia menyesap anggurnya. Jika dia ingat dengan benar, restoran ini dulunya adalah salah satu bisnis klan Xiao. Bagaimana dengan klan Xiao? Pelayan itu mengungkapkan ekspresi sangat senang ketika dia berkata, "Hidup ini penuh dengan pasang surut. 2 tahun lalu, kekuatan mereka menyebar ke seluruh kabupaten Qixi. Namun, sekarang, hehe, mereka hanya bisa berada di kaki Gunung 7 Tanduk. Sebentar lagi, mereka mungkin akan kehilangan Gunung 7 Tanduk." Hati Xiao Chen tenggelam. Ketika dia meninggalkan klan Xiao, dia telah menghabisi klan Zhang, klan Tang, dan klan Leng, yang merupakan eselon atas Kabupaten Qixi, menggunakan formasi guntur surga ke-9. Mengingat kekuatan klan Xiao, secara logika, mereka seharusnya tidak memiliki lawan di Kabupaten Qixi. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Mungkinkah klan bangsawan yang pernah disinggung Xiao Chen telah mengambil tindakan? Itu tidak benar. Feng Feixue berjanji pada Xiao Chen bahwa dia akan mencegah klan bangsawan itu mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Mengingat kekuatan besar asosiasi pedagang Feng Yu, berbagai klan bangsawan pasti tidak akan mengambil tindakan impulsif, itu berarti bunuh diri. Xiao Chen mengeluarkan 2 tael emas lagi dan menyerahkannya. "Aku akan bertanya lagi, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, yang menyebabkan klan Xiao menurun?" Saat pelayan melihat 2 tael emas itu, wajahnya berseri-seri karena bahagia. Namun, ekspresi agak canggung tetap terlihat di wajahnya saat dia terkekeh. "Kami hanyalah karakter kecil. Sebenarnya, pahlawan muda mungkin bisa menebaknya juga. Ada beberapa rahasia yang tidak mungkin kita ketahui. Bagaimanapun, 2 tahun lalu, kepala klan dan tetua klan Xiao tiba-tiba terluka parah. Setelah itu, klan Tang dan klan Zhang naik ke tampuk kekuasaan, merampas sebagian besar wilayah klan Xiao." Xiao Chen melambaikan tangannya dan memecat pelayan itu. Dia tidak terkejut menerima jawaban seperti itu. Pelayan restoran bahkan bukan seorang kultivator. Mudah untuk membayangkan seberapa banyak yang dia ketahui. Xiao Chen hanya bertanya dengan santai dan tidak menaruh banyak harapan. Namun, Xiao Chen sekarang merasa sakit kepala. Awalnya, dia hanya ingin mengetahui situasi klan Xiao saat ini. Namun, dia tidak menyangka akan menerima berita tentang klan Xiao yang berada dalam kesulitan. "Aku harus pergi dan berbicara dengan kakakmu." Dengan kekuatannya, dia setidaknya harus mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh pelayan itu. "Haha, Xiao Ling petik terbalik aku tidak menyangka kamu akan datang ke restoran klan kami untuk makan.
Ayo, kita pergi ke tempat lain. Aku, Zhang Ziyang, akan memberimu hadiah. Saat Xiao Chen bersiap untuk membayar tagihan dan pergi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari aula di bawah. Xiao Chen berpikir sejenak, dia menemukan nama Zhang Ziyang familiar. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya berhasil mengeluarkan ingatan itu dari sudut pikirannya. Zhang Ziyang adalah putra kedua kepala klan Zhang. Kakak laki-lakinya, Zhang He, pernah bertarung dengannya sebelumnya. Meskipun Zhang He dapat dianggap sebagai karakter penting, Zhang Ziyang ini bukanlah apa-apa. Namun, nadanya sekarang sangat arogan. Adapun Xiao Ling petik terbalik tentu saja, Xiao Chen tidak melupakannya. Dia adalah salah satu murid klan Xiao yang ikut serta dalam ujian hutan suram bersamanya dan juga salah satu murid yang memohon belas kasihan atas namanya. Xiao Chen juga teringat pemuda di samping Xiao Ling petik terbalik Itu adalah Yelan, salah satu murid klan Xiao dengan nama keluarga berbeda, dia sangat terikat pada Xiao Ling petik terbalik Bahkan ketika Xiao Ling petik terbalik pernah mendapat masalah besar, Yelan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sepertinya keduanya telah membuat kemajuan dalam hubungan mereka. Sepertinya mereka sedang dalam masalah sekarang. Xiao Ling petik terbalik memandang Zhang Ziyang saat dia berdiri dan berkata, sungguh sial. Kami bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Yelan, ayo pergi. Xiao Ling petik terbalik benar-benar merasa tertekan. Dia telah makan makanan dari restoran ini sejak dia masih muda. Kali ini, dia ingin datang dan makan di sini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajak Yelan keluar untuk makan. Namun, sebelum keduanya mulai makan, mereka melihat orang yang paling tidak ingin mereka temui. Berpikir untuk pergi. Pernahkah kamu meminta izin padaku? Zhang Ziyang mendengus dingin. Bawahannya segera bergegas maju dan mencegah keduanya pergi. Wajah Yelan tenggelam. Dia meletakkan tangan kanannya di senjatanya dan menarik Xiao Ling petik terbalik ke belakangnya. Lalu, dia berkata dengan suara dingin, Zhang Ziyang, apa yang kamu coba lakukan? Jangan lupa apa yang dikatakan Tuan Kota. Zhang Ziyang mengungkapkan senyuman aneh. Dia berkata, jangan khawatir. Karena penguasa kota telah menghentikan konflik antar klan kita, saya tidak akan mempersulit Anda. Namun, bagaimana kamu bisa mencoba pergi bahkan sebelum membayar makanan yang kamu pesan? Dong, dong, Xiao Ling petik terbalik melemparkan dua batangan emas ke atas meja. Dia mendengus dan berkata, puas sekarang. Itu berarti 50 tael emas di sana. Tidak perlu ada perubahan. Ayo pergi. Namun, kelima bawahan yang memblokir pintu tidak bergerak sama sekali, juga tidak ada niat untuk bergerak. Kelima bawahan ini semuanya adalah Martial Grand Master Puncak, mereka semua tidak lebih lemah dari Yelan. Jika mereka berlima bekerja sama, mereka akan mampu menaklukkan Yelan dalam sekejap. Zhang Ziyang tetap tanpa ekspresi saat dia membenturkan kedua batangan emas itu satu sama lain. Dia berkata dengan suara dingin, apakah saya mengatakan bahwa makanan ini harus dibayar dengan emas? Bayar kami 100 batu roh kelas rendah sekarang atau lupakan untuk pergi. Ekspresi Xiao Ling petik terbalik dan Yelan berubah drastis. Xiao Ling petik terbalik mengumpat, lalu berkata, menurutmu apa yang kamu jual? Bahkan perjamuan binatang roh peringkat 1 tidak sebanding dengan harga ini. Zhang Ziyang memandangi sosok indah Xiao Ling petik terbalik dan tatapan sembrono muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Anda lebih memahami situasi di sini. Ini adalah restoran klan Zhang. Tagihannya sebesar apapun yang saya katakan. Bahkan jika Anda tidak bersedia, Anda harus membayarnya. Aku sudah lama memperhatikanmu, namun Anda berani menyerahkan diri Anda ke mulut harimau. Saya akan menghitung sampai 5. Jika kamu tidak mampu membayar batu roh, kamu akan membayar dengan tubuhmu. Zhang Ziyang tampak seolah-olah memiliki kendali penuh atas seluruh situasi. Mengingat kekuatan klan Zhang saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan tidak kepada mereka di kota Mohe. Bahkan penguasa kota harus memberi mereka perhatian. Hari ini, dia pasti mendapat keuntungan. 5, 4. Saat Zhang Ziyang mulai menghitung mundur, 5 pria di pintu tersenyum gila. Mereka mengunci aura mereka pada keduanya, bersiap untuk bergerak. 1. Serang. Zhang Ziyang berteriak dengan dingin. Kelima pria itu segera menerkam, membuat Xiao Ling petik terbalik pucat pasi. Puci. Namun, pada saat ini, ada 5 tangisan menyedihkan yang teredam. Tanpa peringatan apapun, 5 Grandmaster bela diri puncak dengan aura ganas berhenti bernapas dan terjatuh.
Para penggarap yang menonton di lantai 2 semuanya tercengang. Mereka tampak sangat bingung. Di tengah kerumunan, Xiao Chen memegang botol anggur. Dia mengungkapkan senyuman tipis saat dia dengan tergesa-gesa menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Zhang Ziyang, yang berada di aula bawah, terkejut. Seorang pelayan di belakangnya dengan cepat maju ke depan untuk memeriksa hidung kelima pria itu. Ketika dia mendongak, dia berkata dengan suara bergetar, "Kedua, Tuan Muda, mereka sepertinya mati." Xiao Ling petik terbalik dan Ye Lan merasa sangat bingung. Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dalam sekejap? Kenapa kamu masih belum pergi? Apa yang kamu lakukan, menatap kosong seperti itu? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak mereka berdua. Mereka merasa kaget dan mulai melihat sekeliling. Berhenti melihat. Anda tidak dapat menemukan saya. Kembali. Suara itu kembali terdengar di kepala mereka. Xiao Ling petik terbalik dan Ye Lan bertukar pandang, mereka tahu bahwa seorang ahli telah membantu mereka. Terlebih lagi, orang tersebut tidak ingin mengungkapkan dirinya. Jadi mereka segera pergi. Berpikir untuk pergi. Tidak mungkin. Sebelum masalah ini diselidiki sepenuhnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Zhang Ziyang dipenuhi amarah saat dia melompat, mencoba meluncurkan dirinya. Namun, saat dia naik ke udara, rasanya seperti sebuah tangan besar dengan kekuatan yang tak tertahankan menekannya. Zhang Ziyang segera jatuh dalam posisi yang sangat lucu, itu sangat lucu. Wajah Zhang Ziyang tergeletak di lantai ketika dia terjatuh dengan menyedihkan. Hahaha, Tuan Muda Zhang, tindakan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Anda pasti sudah lama berlatih di rumah. Xiao Ling petik terbalik tertawa terbahak-bahak saat dia bergegas keluar pintu bersama Ye Lan. Bajingan, berhenti berlari. Zhang Ziyang menghantam lantai dengan telapak tangannya, mendorong tubuhnya ke atas. Segera, dia kembali berdiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan meletakkan botol anggur di tangan kanannya. Lalu dia dengan lembut mengirimkan serangan telapak tangan dengan tangan kirinya. Sebuah kekuatan besar bergerak di udara tanpa menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Terdengar bunyi gedebuk lagi saat wajah Zhang Ziyang kembali menempel di lantai. Kali ini, dia bahkan lebih menderita. Separuh wajahnya memerah dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Brengsek, 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 brengsek. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berdiri. Zhang Ziyang terus-menerus mengutuk. Dia mengedarkan esensnya dan membenturkan telapak tangan kanannya ke lantai sekali lagi. Saat Zhang Ziyang mengerahkan kekuatan besar, angin kencang bertiup dan debu beterbangan. Dia melayang ke udara dengan sangat cepat. Lalu, Zhang Ziyang segera terjatuh ke lantai lagi. Zhang Ziyang mencoba lebih dari 10 kali. Wajahnya kini berlumuran darah. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat berdiri. Dia sudah menghancurkan lantai aula sampai retak. Awalnya, kerumunan penonton tertawa, mereka merasa Zhang Ziyang sangat lucu dan lucu. Ketika mereka memikirkan sikapnya yang mendominasi, mereka merasa sangat baik. Namun, saat penonton melihat situasinya yang semakin menyedihkan, senyuman mereka pun sirna. Mereka merasa kasihan pada orang ini. Diberi pelajaran sejauh ini lebih buruk daripada membunuhnya. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, Zhang Ziyang masih berusaha untuk berdiri. Kali ini, dia dengan hati-hati meletakkan kedua tangannya di lantai dan mendorong. Zhang Ziyang menguatkan kaki kirinya di lantai dan perlahan bangkit. Dia mengungkapkan ekspresi penuh harapan saat dia terus menegakkan punggungnya, perlahan-lahan berhasil berdiri. Pelayan di samping dengan cepat tersenyum dan berkata, "Tuan Muda, Anda telah berhasil." Zhang Ziyang tertawa dengan hati-hati. Hahaha, bermain denganku, brengsek. Jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Apakah dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di kota Mohe? Sebelum Zhang Ziyang selesai berbicara, dia membanting kembali ke lantai, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Suara itu terdengar sangat jelas oleh semua orang di restoran itu. Penonton merasakan dada mereka sesak, banyak orang tidak tahan untuk terus mencari. Mereka menutup mata. Ini terlalu tragis. Bunuh seluruh keluargaku. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Setelah lama absen, kelompok orang ini sudah melupakan hadiah yang dia tinggalkan sebelumnya. Xiao Chen berjalan kembali ke mejanya dan meletakkan botol anggur. Kemudian, dia melemparkan batangan emas ke atas meja sebelum melompat keluar jendela.
Hadiah kultivator terkuat hanyalah puncak martial Grandmaster. Orang-orang ini tidak dapat mendeteksi apa yang telah dilakukan oleh Raja Bela Diri setengah langkah seperti Xiao Chen. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Setelah 4 jam, pelayan itu duduk di samping Zhang Ziyang dan menasihati, "Tuan muda kedua, saatnya bangun." Semua orang di restoran sudah pergi. Zhang Ziyang membenamkan wajahnya di lantai. Dia sangat kesakitan hingga matanya berkaca-kaca. Dia berteriak, "Enyahlah. Apa yang diketahui orang idiot sepertimu? Anda hanya ingin mempermalukan tuan muda kedua ini. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan bangun. Wajahku sakit, tahukah kamu?" Di jalan-jalan terpencil kota Mohe, Xiao Chen perlahan menuju bengkel Mo Fan sambil mencoba mengingat rute ke sana. Sama seperti 4 tahun lalu, bengkel Mo Fan tampak sangat sederhana. Sebuah papan nama yang rusak karena cuaca tergantung di atas pintu, sepertinya itu akan jatuh kapan saja. Pintunya dibiarkan tidak terkunci. Xiao Chen berdiri di depannya untuk waktu yang lama, mengingat kejadian di masa lalu. Banyak pikiran melintas di kepalanya saat dia melihat Lunar Shadow Sabre di tangannya. Lunar Shadow Sabre ditempa di sini 4 tahun lalu. Saat itu, dia telah berbicara dengan seorang pria 1000 tahun yang lalu, berjanji tidak akan membiarkan Ao Jiao menangis. Saat itu, Xiao Chen belum mengetahui siapa pria itu, dia tidak tahu betapa kuatnya orang ini. Hanya ketika dia benar-benar mengerti barulah dia menyadari betapa beratnya janji itu. Satu janji itu setara dengan dia menerima pedang Kaisar Guntur. Dia adalah Ao Jiao, roh pedang yang bangga. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Guntur, dia tidak bisa mencegah kejatuhannya. Mungkinkah Xiao Chen? Xiao Chen memiliki ekspresi muram saat dia menghela nafas pelan. Kaisar Guntur tidak mampu mencegah jatuhnya pedang kayu guntur. Bisakah saya? Masih tidak percaya diri, Tuan Sampah. Xiao Chen terkejut sebelum dengan gembira berkata, "Ao Jiao, kamu sudah bangun." Dia ingat Ao Jiao mengatakan bahwa saat dia bangun lagi, dia akan sepenuhnya berasimilasi dengan roh sabar. Bibir Ao Jiao melengkung di dalam Lunar Shadow Sabre. Dia berkata dengan lembut, "Saya sudah bangun sejak Anda dan Liu Ruyue berhubungan intim. Aku bahkan menontonnya dalam waktu lama." Terperangah, Xiao Chen bertanya, "Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu karena tidak menggangguku?" Ao Jiao tertawa dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya selalu murah hati. Jangan hanya berdiri di sana, masuk." Xiao Chen merasa tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ao Jiao. Jadi, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tokonya sudah tutup. Kami sudah tutup untuk hari ini. Toko kecil itu dipenuhi debu. Mo Fan terlatih-tatih menuju rak, merapikan beberapa senjata di sana. Xiao Chen bertanya dengan lembut, "Bahkan untukku?" Tangan Mo Fan berhenti. Kemudian, dia berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah putih dan pedang di pinggangnya. Dia mengungkapkan senyuman dan menatap Xiao Chen dengan tenang. "Xiao Chen." Mo Fan berseru gembira setelah beberapa saat. Penampilan Xiao Chen sekarang sangat berbeda dari penampilannya 4 tahun lalu. Hal ini terutama terjadi pada auranya, yang sangat berbeda. Ketika orang biasa melihat Xiao Chen, mereka tidak akan bisa menghubungkannya dengan tuan muda kedua klan Xiao dari 4 tahun lalu. Bukti terbesarnya adalah tidak ada yang mengenalinya ketika dia memasuki kota Mohe. Mo Fan berkata dengan sedih, "Itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar banyak berubah. Jika bukan karena Lunar Shadow Saber, saya tidak akan mengenali Anda." Xiao Chen melihat sekeliling toko. Ketika dia melihat tumpukan pedang yang berantakan, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah 4 tahun dan tokomu tidak berubah sama sekali." Mo Fan tersenyum dan berkata, "Berapa banyak perubahan yang bisa dilakukan toko saya? Masuk dan bicara. Kita bisa ngobrol sambil minum." "Tunggu sebentar." Mo Fan bertanya dengan ragu, "Ada apa?" Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangan dan pedang terbang keluar dari rak senjata. Pedang itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan lebar 3 sentimeter. Itu sangat ringan dan tipis. Saat bergerak di udara, tidak mengeluarkan suara apapun. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen berteriak dan pedang tipis itu bergetar terus-menerus, mengeluarkan dengungan merdu. Weng, weng, weng. Saat itu juga, semua pedang di toko mulai bersenandung. Saat semua pedang bergetar bersamaan, ruangan itu tampak beresonansi. "Bagus, kita bisa masuk sekarang." Xiao Chen tersenyum tipis dan berhenti. Saat itu juga, semua dengungan berhenti dan kedamaian kembali pulih.
Mo Fan merasa ini aneh. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen melakukan ini. Ao Jiao, di dalam Lunar Shadow Sabre, mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan marah, orang ini sangat pendendam. Tanpa diduga, dia tidak melupakan apa yang saya katakan 4 tahun lalu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke kota Mohe, setelah kejadian di restoran, kepala klan Zhang, Zhang Yan, memimpin para elit klan dan bergegas mendekat. Ketika Zhang Yan tiba, dia melihat retakan di lantai dan Zhang Zeyang yang masih bersujud, menolak untuk berdiri. Dia juga melihat 5 pria yang terjatuh di lantai di sampingnya. Ekspresi Zhang Yan sangat cemberut saat dia berdiri di depan pintu. Dia memanggil pelayan itu dan berkata, ceritakan semua yang terjadi secara detail. Tanpa diduga, 5 Martial Grandmaster telah meninggal. Seorang Grandmaster bela diri dianggap sebagai petarung elit di kota Mohe. Sekarang, setelah 5 orang tewas sekaligus, mau tak mau dia berada dalam suasana hati yang buruk. Pelayan itu merinci semua yang terjadi. Ketika dia melihat Zhang Yan menghampiri Zhang Zeyang untuk menariknya, dia berkata dengan cemas, kepala klan, jangan pergi ke sana dan berbicara dengannya sekarang. Tuan muda sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Zhang Yan melirik pelayan itu tanpa peduli. Dia berpikir dalam hati, aku adalah ayahnya. Apa salahnya memanggilnya untuk bangun? Ketika Zhang Zeyang mendengar langkah kaki, dia langsung berteriak keras, enyahlah, idiot. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Wajahku sakit. Saya tidak ingin bangun. Siapa yang meneleponku sekarang? Saya tidak akan bangun. Ekspresi Zhang Yan berubah dan dia segera menendang Zhang Zeyang, menjatuhkannya ke belakang. Ketika Zhang Zeyang melihat itu adalah Zhang Yan, dia segera bangun. Namun, ketika dia setengah berdiri, dia sepertinya teringat sesuatu yang menakutkan dan segera berbaring kembali. Ayah, aku benar-benar tidak bisa bangun sekarang. Abaikan saja aku. Biarkan aku berbaring di sini untuk 1 malam dulu. Jika saya tidak berbaring di sini, saya akan merasa sangat tidak nyaman, kata Zhang Zeyang dengan ekspresi cemberut. Zhang Yan berteriak dengan marah, sampah. Seret dia kembali. Bawa kembali 5 mayat untuk dilihat oleh utusan Tuan juga. Tidak perlu. Saya sudah di sini. Pada suatu saat, seorang kultivator berjubah hitam muncul di aula, melayang turun dari atap. Jubah hitam itu memiliki banyak pola kuno yang disulam di atasnya, membuatnya terlihat sangat bermartabat dan misterius. Ketika Zhang Yan melihat orang ini, dia segera memberi hormat kepadanya, salam, utusan Tuan. Kultivator berjubah hitam mengabaikan Zhang Yan dan mulai memeriksa 5 mayat. Ketika dia membalikkan badannya, dia menemukan lubang berdarah di dahi mereka. Itulah penyebab kematiannya. Kultivator berjubah hitam mengulurkan tangannya dan kekuatan isap datang darinya. Kepala mayat itu mulai bergetar ke kiri dan ke kanan, seperti ada sesuatu yang tersangkut di dalamnya. Siu, sebuah pecahan kecil keluar dari lubang berdarah itu. Saat pecahan itu keluar, tiba-tiba ia melepaskan kekuatan yang melonjak. Kepala mayat itu seketika hancur dan berubah menjadi debu. Para penggarap klan Zhang di sekitarnya, termasuk Zhang Yan, semuanya terkejut, menjadi pucat. Kekuatan yang tersisa ternyata sangat kuat. Seberapa kuat sebenarnya orang yang melakukan ini? Kultivator berjubah hitam melihat pecahan itu dan berkata dengan kaget, ini adalah pecahan batu roh kelas medial. Penyerangnya sungguh boros. Zhang Yan bertanya dengan hati-hati, Tuan utusan, seberapa kuat orang ini? Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, mungkin tentang Medial Great Martial King. Jangan repot-repot tentang hal ini. Saya akan menghadapinya. Panggil semua staf toko. Orang itu pasti datang ke sini. Kami akan dapat mengetahui siapa orang itu setelah beberapa pertanyaan yang cermat. Raja bela diri kelas medial. Dada Zhang Yan menegang. Kepala klan-klan Xiao hanyalah raja bela diri kelas rendah. Mengingat orang ini adalah raja bela diri tingkat medial, akan mudah baginya untuk membunuhku. Untungnya, Tuan utusan ada di sini. Raja bela diri tingkat medial tidak akan menjadi masalah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di halaman belakang bengkel Mo Fan menyesap anggur. Setelah dia mendengar tentang masalah Xiao Chen, dia menghela nafas. Saat itu, ketika kamu menulis kepadaku untuk membantu mengurus klan Xiao, aku selalu mengingatnya. Namun, kali ini, saya tidak dapat membantu Anda. Dada Xiao Chen menegang. Memang ada beberapa hal yang tersembunyi. Pagi itu,
Xiao Chen mendengar dari pelayan bahwa kepala klan dan tetua pertama klan Xiao terluka parah. Xiao Chen sudah menduga ada beberapa rahasia di balik ini. Jadi dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan Xiao Ling petik terbalik R dan Yelan, dia berencana menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. 4 tahun lalu, Xiao Xiong adalah seorang peak martial saint. Sekarang setelah 4 tahun berlalu, dia pasti sudah menjadi raja bela diri. Seseorang yang bisa melukainya akan menjadi raja bela diri yang berlevel lebih tinggi. Jika dikatakan bahwa klan Zhang telah mengumpulkan tabungan mereka untuk menyewa raja bela diri kelas rendah, itu mungkin saja terjadi. Namun, mustahil bagi mereka untuk memiliki cukup uang untuk mempekerjakan orang yang lebih kuat. Jika klan Zhang bisa melakukan itu, mereka pasti sudah lama memerintah kota Mohe. Janji 10 tahun tidak diperlukan lagi. Mo Fan melanjutkan, 2 tahun lalu, sebuah sekte bernama Gereja Surgawi Suci tiba di Kabupaten Qixi. Mereka sangat kuat. Ayahmu disakiti oleh utusan sekte ini. Klan Zhang juga merupakan tokoh yang didukung oleh Gereja Surgawi Suci. Xiao Chen dengan lembut menyesap anggurnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Gereja Suci Surgawi, dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mo Fan berkata dengan cemberut, saya telah menyelidiki Gereja Suci Surgawi ini secara mendetail. Asal-usul mereka sangat misterius. Saya juga punya beberapa tebakan tentang hal itu, tetapi saya tidak yakin tentangnya. Saya hanya akan memberitahu Anda apa yang saya yakini. Ada 6 kota di Kabupaten Qixi, yang masing-masing memiliki tokoh yang didukung oleh Gereja Suci Surgawi. Pada titik tertentu, mereka telah menguasai semua kekuatan bawah tanah di seluruh Kabupaten Qixi. Saya menghabiskan beberapa waktu mengunjungi beberapa kabupaten lain. Saya menemukan bahwa Gereja Suci Surgawi memiliki cabang di wilayah tersebut. Demikian pula, mereka menggunakan metode yang sama untuk mengontrol boneka di sana. Sepertinya seluruh negara Qin besar memiliki cabang Gereja Suci Surgawi. Namun, mereka hanya aktif di tingkat kabupaten, sehingga tidak menarik banyak perhatian di tingkat prefektur. Xiao Chen memikirkannya, tetapi dia tidak terlalu banyak membacanya. Gereja Suci Surgawi ini sepertinya hanyalah pemain kecil. Pada akhirnya, apa yang perlu dilakukan sebuah sekte adalah menunjukkan kekuatan bela diri mereka sendiri agar benar-benar berkuasa. Jika kekuatan sekecil itu benar-benar membuat marah sekte yang kuat, masalahnya akan mudah diselesaikan, sekte tersebut hanya akan mengirimkan raja bela diri. Sekarang Xiao Chen memiliki gambaran kasarnya, dia berkata, katakan padaku di mana markas besar Gereja Suci Surgawi berada. Saya akan melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Menghancurkan klan Zhang sangatlah mudah. Namun, pihak lain dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan lain seperti klan Zhang. Jadi yang perlu ditangani adalah Gereja Suci Surgawi, bukan klan Zhang. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Izinkan saya memberikan sesuatu kepada Anda. Setelah mendapat jawaban, Xiao Chen mengubah topik pembicaraan. Dia mengeluarkan inti iblis peringkat 9 yang memiliki atribut petir berusia ribuan tahun dan berkata, selain masalah sebelumnya, saya ingin meminta bantuan Anda. Mo Fan mengambil inti iblis dan memeriksanya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, ini adalah inti dari binatang iblis peringkat 9. Bocah, dari mana kamu mendapatkannya? Seberapa kuat kamu sekarang? Xiao Chen tersenyum tipis dan menunjukkan, binatang iblis berumur 1000 tahun sudah setara dengan martial sage. Itu adalah sesuatu yang saya pasti tidak bisa bunuh. Ini diberikan kepada saya oleh seorang teman. Saya ingin Anda membantu saya memasukkan inti iblis yang dikaitkan dengan petir peringkat 9 ini ke dalam Lunar Shadow Saber. Apakah Anda bisa? Sambil nyengir, Mo Fan berkata, serahkan padaku. Meskipun saya masih pincang setelah menggunakan resep alkimia yang Anda berikan kepada saya, meridian di sana telah sembuh. Saya tidak mengalami stagnasi selama 4 tahun terakhir. Mo Fan setuju tanpa ragu-ragu. Dia mengambil Lunar Shadow Sabre dan Demonic Core sebelum pergi ke bengkelnya, menolak bantuan Xiao Chen. Gereja Suci Surgawi, saya harap itu tidak akan menjadi terlalu banyak masalah, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri setelah Mo Fan pergi. Tidak peduli apapun, klan Xiao adalah akar Xiao Chen di dunia ini. Mustahil baginya untuk berdiam diri saat melihat klan Xiao dalam kesulitan. Dengan begitu, Xiao Chen tidak akan merasa damai saat dia pergi. Dengan begitu banyak kekhawatiran, dia tidak akan bisa tenang. Mo Fan mungkin memerlukan waktu untuk membentuk kembali pedang bayangan bulan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Jadi, dia mengambil 2 batu roh kelas tinggi,
lalu duduk bersila di halaman dan memasuki kondisi kultivasi. 4 jam kemudian, Xiao Chen merasakan aura yang kuat. Seseorang sedang menyelidikinya dengan persepsi mereka. Dia membuka matanya dan segera memperluas sense spiritualnya. Dia melihat seorang pria aneh berjubah hitam berdiri di atap sebuah rumah 1 kilometer jauhnya dari bengkel. Orang itu melihat dengan mata tidak bersahabat ke arah Xiao Chen. Pria berjubah hitam itu menarik persepsinya dan berkata dengan suara rendah, jubah putih, fitur wajah halus, usianya tidak lebih dari 22 tahun. Seharusnya orang ini, namun, dia tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Kamu mencariku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang pria berjubah hitam itu. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia segera menoleh ke belakang. Pada suatu saat, Xiao Chen muncul di belakangnya, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Bertingkah misterius, mati. Reaksi pria berjubah hitam itu sangat cepat, begitu dia berbalik, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Cahaya merah menyala muncul di telapak tangan pria berjubah hitam itu. Gambaran seekor burung Raja Wali Surgawi emas muncul di belakangnya dan cahaya merah menyala menjadi lebih cemerlang dan mempesona. Naga mengamuk. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangan kanannya dan vital qi di tubuhnya melonjak. Kepala naga biru muncul dan berteriak, mengeluarkan suara raungan naga yang bergema. Raja Wali Surgawi melebarkan sayapnya dan seruannya bergema di mana-mana. Angin bertiup dan awan bergolak. Namun, ketika Berserk Dragon meraung, suaranya bergema di seluruh dunia. Angin dan awan akan pecah. Bang! Saat kepala naga biru itu berbenturan dengan cahaya merah menyala, cahaya itu pecah dan menghilang. Pria berjubah hitam itu memuntahkan darah dan Raja Wali Surgawi emas di belakangnya pecah. Pria berjubah hitam itu terjatuh, menabrak atap dan membuat lubang besar. Setelah itu terdengar ledakan keras. Gelombang kejut menyebar dan rumah itu langsung runtuh, mengubur pria berjubah hitam itu. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan kekuasaan. Pria berjubah hitam itu bahkan bukan raja bela diri tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Xiao Chen, raja bela diri setengah langkah? Xiao Chen tetap tinggi di langit saat dia dengan dingin memperhatikan pria berjubah hitam itu. Niat membunuh terpancar di matanya. Teriakan burung yang menusuk datang dari reruntuhan di bawah. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya keluar dari reruntuhan, melayang di udara. Pria berjubah hitam itu membubung tinggi dan Raja Wali Surgawi emas terbentuk kembali, kali ini tampil lebih kuat. Cakar naga mengamuk. Sosok Xiao Chen berkedip-kedip. Dia sangat cepat sehingga pria berjubah hitam itu tidak bisa bereaksi. Lalu, dia mengayunkan cakar naga di tangan kirinya. 5 luka berdarah muncul pada pria berjubah hitam itu. Raja Wali emas di belakangnya berteriak dengan sedih. Bulunya berserakan dan berubah menjadi cahaya kemasan. Kamu adalah pengganggu yang tidak bisa ditoleransi. Bang, 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 pria berjubah hitam itu meraung dengan ganas. Raja Wali emas terbentuk kembali sekali lagi dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Cahaya merah menyala itu tampak sangat kokoh, menyilaukan, dan menusuk. Kamu tidak cukup kuat. Istirahat naga berserk. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, kepala naga muncul di tangan kanannya dan ekor naga muncul di tangan kirinya. Kepala dan ekornya terhubung satu sama lain, membentuk seekor naga utuh. Naga itu mengeluarkan raungan yang bergema saat ia terbang ke langit. Azure Dragon yang realistis memamerkan taring dan cakarnya saat ia mengaum. Pakaian pria berjubah hitam itu compang-camping. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah, tidak mampu naik kembali. Siu, sosok Xiao Chen berkedip dan tiba di hadapan pria berjubah hitam itu. Dia mengangkat pria berjubah hitam itu seperti elang yang menyambar seekor anak ayam. Lalu, dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu mengejarku?" Pria berjubah hitam itu sangat pucat. Dia tertawa aneh dan meludahi darah pada Xiao Chen. Bang! Api ungu keluar dari mata kanan Xiao Chen dan segera membakar darah menjadi kabut. Panas sekali hingga pria berjubah hitam itu menjerit kesakitan. Xiao Chen tetap tenang saat dia berkata dengan suara dingin, "Saya akan bertanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Siapa kamu dan mengapa kamu mengejarku?" Pria berjubah hitam itu tersenyum tanpa rasa takut. Dia berkata, "Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Saya hanyalah karakter kecil di gereja suci surgawi. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Kamu adalah Xiao Chen, kan? Tunggu saja sampai klan Xiao dihancurkan." Menurut pria berjubah hitam, Xiao Chen harus mengkhawatirkan klan Xiao, agar Xiao Chen tidak berani membunuhnya.
Ledakan. Xiao Chen mengangkat pria berjubah hitam itu lebih tinggi, lalu melemparkannya. Pria berjubah hitam itu merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Saat pria berjubah hitam hendak berbicara, dia berteriak kesakitan, lalu berhenti bernapas. Xiao Chen telah menembakkan panah api ungu dari matanya, yang menembus dahi pria berjubah hitam itu. Saat itu juga, penyesalan melintas di hati pria berjubah hitam itu. Namun, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal. Xiao Chen melihat mayat pria berjubah hitam itu yang mendarat di tanah. Dia berkata dengan tenang, itu hanyalah gereja surgawi suci yang tidak penting. Saya tidak terlalu peduli dengan mereka. Jadi, kamu bisa pergi dan mati. Xiao Chen mengambil mayat pria berjubah hitam itu dan kembali ke bengkel sebelum lebih banyak orang datang. 4 jam kemudian, Mo Fan muncul dari bengkel bawah tanahnya, tampak sangat lelah. Dia memegang lunar shadow sabre baru yang terpasang erat di sarungnya saat dia keluar. Ketika Mo Fan melihat mayat pria berjubah hitam itu di tanah, dia tertegun. Dia berkata, ini adalah utusan gereja suci surgawi untuk kota Mohe. Kamu membunuhnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, iya. Dia hanyalah karakter kecil. Tidak perlu peduli padanya. Biarkan aku melihat pedangnya. Ketika Xiao Chen memegang gagang pedang, dia merasakan energinya yang melonjak. Dia menggambar lunar shadow saber sedikit dan pedang hitam pekat itu segera mengeluarkan cahaya ungu. Pedang itu menembakkan aliran listrik menyilaukan yang melompat-lompat tanpa henti di halaman belakang. Bisa. Xiao Chen mengambil satu langkah ke depan dan mencabut pedang dari sarungnya. Seketika, listrik ungu yang menyilaukan menerangi seluruh halaman belakang. Dia tidak menggunakan energinya sama sekali, itu murni berasal dari lunar shadow saber. Mo Fan tersenyum dan berkata, sekarang, pedang bayangan bulan benar-benar merupakan senjata roh peringkat surga tingkat tinggi. Itu dipenuhi dengan cahaya, memancarkan cahaya terang. Sekarang 20% lebih kuat. Xiao Chen mengungkapkan senyuman gembira saat dia berkata, aku tahu kamu bisa melakukannya. Terima kasih. Dia menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan ramuan roh berusia 1000 tahun, ginseng hitam mendalam, yang diserahkan kepada Mo Fan tanpa membiarkannya menolak. Sambil tersenyum, Xiao Chen bersikeras, berhentilah menolaknya. Kamu telah merawat klan Xiao begitu lama. Anda juga membantu saya dengan menempa lunar shadow saber 2 kali. Sejauh logika dan emosi, aku berhutang budi padamu. Ginseng hitam mendalam berusia 1000 tahun dapat meningkatkan budidaya Mo Fan selama 20 tahun. Itu sangat menggoda baginya. Haha, kalau begitu, aku akan dengan rendah hati menerimanya. Apa rencanamu selanjutnya? Mo Fan bertanya. Xiao Chen menggenggam erat lunar shadow saber dengan tangan kanannya. Lalu, dia berkata dengan tenang, sangat sederhana. Selesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, bunuh mereka semua. Karena itu adalah ancaman, saya akan menghapus semuanya. Xiao Chen tidak mau repot-repot mempertimbangkan metode lain. Hanya tinggal beberapa bulan lagi menuju kompetisi pemuda 5 negara. Semua kultivator jenius sedang berkultivasi dengan sangat keras, menunggu saat itu. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mo Fan bertanya, apakah kamu tidak punya niat untuk pergi ke klan Xiao? Anda telah melakukan begitu banyak hal. Jika ayahmu tahu apa yang telah kamu lakukan, dia mungkin akan mempertimbangkannya kembali. Saran itu sedikit mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, dia menunjukkan senyuman pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Sejak dia mengusirku, dia mungkin punya alasannya sendiri. Saya hanya akan melihat dari jauh. Saya pergi. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, berpamitan pada Mo Fan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gunung Giok Surgawi adalah pegunungan terbesar di Kabupaten Qixi. Bahkan Gunung 7 Tanduk di luar kota Mohe bahkan tidak sampai setengah ukurannya. Namun, Gunung Giok Surgawi bahkan tidak bernilai setengah dari Gunung 7 Tanduk. Ini karena tidak ada vena roh di sana, tidak ada ramuan roh, tidak ada binatang roh. Ini adalah gunung yang terpencil. Namun, di gunung terpencil yang tidak menarik bagi siapapun, sebuah kastil besar telah muncul di puncaknya pada suatu waktu. Meskipun kastilnya besar, namun sangat low profile. Itu tersembunyi di hutan hijau. Kecuali seseorang terbang di langit, ia tidak akan ditemukan. Ada petani yang memegang busur setiap beberapa meter di sepanjang dinding kastil. Mereka dengan waspada mencari kemana-mana. Kastil itu tampaknya memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus.
Kastil ini adalah markas besar gereja suci surgawi di Kabupaten Qixi. Setelah Xiao Chen mendapatkan detailnya dari Mo Fan, dia hanya menggunakan setengah hari untuk bergegas. Apa yang ingin kamu lakukan? Ao Jiao bertanya dari dalam lunar Shadow Saber. Tersembunyi di awan, Xiao Chen mendongak dan menyaksikan matahari terbenam. Dia menjawab dengan lembut, tunggu sampai langit menjadi gelap. Dengan sense spiritualnya, apa yang disebut sebagai pertahanan kastil ini hanyalah lelucon. Semuanya terlihat jelas olehnya, tidak ada rahasia. Ada 5 raja bela diri di kastil. Namun, hanya satu yang merupakan raja bela diri kelas tinggi, sisanya adalah raja bela diri kelas rendah. Kelima raja bela diri sama sekali tidak menarik minat Xiao Chen. Dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Inilah sebabnya Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan gereja suci surgawi. Hal itu sedang berkembang. Semua rencananya tidak ada artinya di hadapan kekuasaan absolut. Namun, Ao Jiao tidak terpengaruh seperti Xiao Chen. Dia berkata, pernahkah Anda memikirkan bagaimana mereka memiliki 5 raja bela diri di Kabupaten Qixi yang tidak berarti ini? Pikirkan tentang seluruh bangsa, berapa banyak basis yang dimiliki gereja suci surgawi. Mereka tidak sesederhana itu, karena mereka memiliki raja bela diri sebanyak ini di sini. Sambil tersenyum, Xiao Chen menjawab, tentu saja, saya memikirkannya. Jadi kita akan menunggu sampai hari gelap. Ketika semua orang di sini mati, mereka akan sangat terluka. Kelompok orang ini akan tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang yang telah mereka sakiti. Jadi, mereka akan mundur. Ao Jiao tersenyum dan berkata, kamu tidak bodoh. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Saat matahari terbenam, senja pun datang, disusul malam yang gelap gulita. Setelah awan memenuhi langit, seluruh dunia diselimuti kegelapan. Xiao Chen membuka matanya dan melihat ke kastil yang terang benderang. Bibirnya melengkung saat dia bergegas turun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kota Mohe, di halaman klan Zhang, aula dipenuhi orang. Semua Grandmaster bela diri elit ke atas di klan Zhang berkumpul di sini. Semua tetua tamu martial Saint juga ada di sini. Kepala klan-klan Zhang, Zhang Yan, duduk di tengah aula. Dengan mengandalkan perkembangan pesat mereka dalam 2 tahun terakhir, klan Zhang, yang menguasai sebagian besar bisnis di kota Mohe, berhasil mempekerjakan beberapa ahli. Ada puluhan ahli martial Saint dan ratusan martial Grandmaster. Zhang Yan sendiri adalah raja bela diri kelas rendah. Di kota Mohe, ia dianggap sebagai ahli puncak. Dengan kekuatan sebesar itu, dia tak terhentikan di kota Mohe. Bahkan klan Xiao yang dulunya mulia tidak bisa menghentikannya. Adapun klan Tang, mereka sekarang bahkan tidak sebanding dengan klan kelas 3. Saat ini, suasana di aula sangat khusyuk. Tidak ada yang berbicara. Beberapa orang terlihat bersemangat, ada yang berhati-hati, ada yang serius, ada yang ragu, dan ada yang bersemangat. Akhirnya, seorang tetua-tua mau tidak mau bertanya, Kepala klan, apakah kita benar-benar akan menyerang klan Xiao besok? Bukankah kita sudah menyetujui persyaratan Tuan Kota? Zhang Yan berkata dengan cemberut, awalnya, saya berencana untuk menunggu beberapa saat. Namun, setelah apa yang terjadi di restoran beberapa hari yang lalu, saya khawatir situasinya telah berubah. Kami tidak bisa menunggu lagi. Namun, aku mendengar bahwa Tuan Muda kedua klan Xiao adalah murid Paviliun Sabat Surgawi. Akankah itu menjadi masalah? Seorang kultivator muda dengan mata kecil bertanya dengan cemas. Saat kultivator berbicara, semua kultivator yang hadir yang mengalami peristiwa tersebut 4 tahun lalu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dada Zhang Yan juga menegang. 4 tahun lalu, ketika dia memimpin pasukan untuk menghancurkan klan Xiao, dia beruntung bisa bertahan hidup. Takdirlah yang memungkinkan klan Zhang mendapatkan kejayaan seperti saat ini. Adapun kepala klan-klan Tang dan klan Leng, mereka telah meninggal. Klan mereka juga mengalami kemunduran. Namun, kepala klan-klan Zhang menjadi tenang dan tersenyum. Dia berkata, tidak perlu takut. Sekarang, kita memiliki perlindungan gereja suci surgawi. Jadi bagaimana jika putra Xiao Xiong luar biasa? Apakah putra pertamaku juga tidak luar biasa? Dia sekarang adalah murid inti dari Sekte Pedang Berkabut. Terlebih lagi, bocah itu telah diusir dari klan oleh Xiao Xiong. Untuk apa kamu khawatir? Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki. Meskipun klan Xiao percaya bahwa kami akan menghormati perjanjian dengan penguasa kota, kami dapat memberikan pukulan fatal kepada mereka,
yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Selama klan Xiao tidak hancur, kita tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mari kita memilih untuk memutuskan ini. Mereka yang setuju untuk menyerang besok, silakan angkat tangan. Sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak segan-segan mengangkat tangan. Menghancurkan klan Xiao sama dengan mendapatkan sumber daya yang besar. Mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Tentu saja, mereka semua bersedia mencoba. Ketika sebagian kecil petani yang berhati-hati melihat situasi tersebut, mereka hanya bisa mengangkat tangan tanpa daya. Zhang Yan berkata dengan puas, bagus sekali. Kami akan pindah besok pagi untuk membasuh klan Xiao dengan darah. Mulai sekarang, untuk menjaga kerahasiaan, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan aula ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Puci. Pada saat ini, di kastil di Gunung Giok Surgawi, Xiao Chen memulai pembantaiannya. Di tangannya, gereja suci surgawi yang sangat dihargai oleh kepala klan-klan Zhang bagaikan sayuran di talenan. Mereka semua mati dengan cepat, dia bahkan tidak mau repot-repot menggambar Lunar Shadow Saber. Perbedaan kekuatan seperti kesenjangan yang tidak bisa diseberangi. Keunggulan jumlah mereka hanyalah lelucon. Sejak Xiao Chen turun, nasib kerumunan di kastil telah diputuskan, mereka tidak punya jalan keluar. Tangisan menyedihkan terdengar, tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Chen di kastil, atau bahkan menundanya. Di aula di titik tertinggi kastil, 5 Raja Bela Diri, yang bertanggung jawab atas tempat itu, menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Di bawah kaki mereka berlima ada tangga dengan lebih dari 1000 langkah. Xiao Chen dengan santai meninju 2 kali dan angin tinju yang kencang menghantam 2 kultivator berpakaian hitam terakhir yang menghalangi jalannya menjadi 2. Akhirnya, Xiao Chen tiba di kaki tangga. Kemudian, dia perlahan melayang, melihat kelima orang di depannya. Orang terkuat di sana adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Dengan kultivasi seperti itu, tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di Kabupaten Qixi. Namun, itu masih belum cukup untuk menangani Xiao Chen. Jubah hitam orang itu jelas lebih berat daripada jubah orang lain. Pola kunonya juga lebih rumit, membuatnya tampak lebih bermartabat dan khusyuk. Raja Bela Diri pertama dari kiri memandang Xiao Chen dan berkata dengan dingin, "Teman, tidak peduli apa alasanmu datang, kamu masih bisa pergi sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, Gereja Suci Surgawi bukanlah lawan yang dapat disinggung oleh Raja Bela Diri kelas tinggi." Meskipun dia takut, nadanya tidak menunjukkan bahwa dia panik. Xiao Chen membalas dengan suara dingin, "Idiot. Apakah aku mengatakan bahwa aku adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi? Bisa." Xiao Chen dengan cepat menggambar Lunar Shadow Sabre dengan kecepatan kilat. Cahaya ungu yang menyilaukan menyala dan pedang Qi yang sangat cepat terbang keluar. Orang yang berbicara segera dibelah 2. Tubuhnya meledak dan menjadi genangan darah. Kami salah menilai. Orang ini adalah Martial Monarch setengah langkah. Berpencar dan lapor ke markas besar bahwa kami akan menyerahkan Kabupaten Qixi. Orang yang berada di tengah terlihat sangat terkejut. Dia dengan cepat bergerak mundur dan 3 orang yang tersisa berlari ke arah yang berbeda. Kelima orang itu mengira bahwa Xiao Chen hanyalah Raja Bela Diri kelas tinggi puncak. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka seharusnya bisa membunuh Xiao Chen. Namun, kelimanya tidak menyangka bahwa ketika Xiao Chen menghunus pedangnya dan memperlihatkan kekuatannya, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Perbedaan kekuatan seperti itu tidak dapat diimbangi dengan angka atau trik. 9 transformasi naga jelajah. Sosok Xiao Chen goyah dan terbelah menjadi 4. Kemudian, dia mengejar keempat pria berjubah hitam itu. Angin sejuk bertiup dan semua niat membunuh Xiao Chen lenyap. Tapi sebelum keempat orang itu bereaksi, niat membunuh yang luar biasa muncul. Orang yang menjadi pemimpin mengelak pada saat kritis. 3 orang lainnya gagal bereaksi dan tewas dalam 1 pukulan. Semua Xiao Chen bergabung kembali dan pedangnya menyala dengan cahaya ungu yang sangat cemerlang. Di bawah tekanan yang sangat besar, pria berjubah hitam itu menutup matanya dengan putus asa. Mengaum. Tepat pada saat ini, seruan bergema terdengar dari jauh. Cahaya pedang emas datang terbang, menghalangi pedang Xiao Chen. Bang! Senjata-senjata tersebut bentrok dan menghasilkan gelombang kejut energi yang kuat. Angin kencang bertiup membawa semua daun yang berguguran. Sebuah kekuatan kuat menyebar dari pedang itu. Xiao Chen mau tidak mau mundur 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia tercengang. Tanpa diduga, kekuatan pihak lain lebih kuat dari miliknya. Meskipun Xiao Chen tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu,
Orang yang baru muncul ini adalah seorang ahli. Orang yang datang juga mengenakan jubah hitam. Namun, pola jubahnya disulam menggunakan benang emas, yang memberikan kesan kuno yang bermartabat, suatu kehormatan yang jauh lebih mewah. Pendatang baru itu mengenakan topeng yang menutupi separuh wajahnya, terlihat sangat misterius. Tuan muda, bawahan ini tidak mampu. Saya membuat penilaian yang salah. Orang itu adalah Raja Bela Diri setengah langkah, kata Raja Bela Diri kelas tinggi di tanah dengan ngeri sambil berlutut. Pria bertopeng itu tersenyum tipis dan berkata, pergilah dulu. Fondasi Kabupaten Kizi telah hilang. Tidak perlu kembali lagi di masa depan. Pria yang satu lagi tampak seperti terbebas dari bebannya saat dia segera lari. Tiba-tiba, Xiao Chen yang pendiam bertanya, meskipun suaramu telah berubah, kamu tampak familiar. Siapa kamu? Orang yang bertopeng tidak menyangkalnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sejujurnya, saya berharap dengan karakter Anda akan memasuki kultivasi tertutup untuk mempersiapkan kompetisi pemuda 5 negara. Saya tidak berharap Anda meluangkan waktu untuk lari ke kota Mohe. Xiao Chen berkata dengan dingin, kamu hanya mengatakan setengah kebenaran. Mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup tanpa batas di langit malam. Saat Xiao Chen menggerakkan pedangnya, awan di segala arah dengan cepat berkumpul di atasnya. Ini adalah sikap persiapan teknik pedang kesengsaraan petir, awan dan angin yang bergerak. Angin kencang bertiup, awan melayang, bergerak mengikuti angin. Sial, pria bertopeng itu tersenyum tipis. Dia tidak merasa takut saat menghadapi Xiao Chen yang kuat. Raja Wali Surgawi Emas di belakangnya melebarkan sayapnya dan cahaya menyilaukan berubah menjadi pedang ki yang tajam. Saat senjata bentrok, keduanya mundur. Kedua kekuatan itu seimbang, menyebabkan keduanya mundur 100 meter. Pusat awan yang berkumpul di langit juga mundur 100 meter, selalu berada di atas Xiao Chen. Jurus kedua teknik pedang kesengsaraan petir, mengumpulkan awan dan angin. Saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya, angin dan awan menyatu, segera membentuk pusaran air besar di atasnya. Ketika pria bertopeng melihat fenomena misterius ini, senyuman riang muncul di wajahnya. Teknik pedang kesengsaraan petir, menarik. Mari kita lihat seberapa jauh Anda telah melatihnya. Gambar Raja Wali Surgawi Emas di belakangnya berkedip-kedip di bawah pria bertopeng. Itu membuatnya terbang ke udara, meningkatkan kecepatannya setidaknya 3 kali lipat. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung tiba di depan wajah Xiao Chen. Raja Wali Surgawi mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kencang. Rambut dan pakaian Xiao Chen berkibar tanpa henti. Untuk menghadapi serangan pedang ini dengan kecepatan puncak, pedangnya dengan cepat mengumpulkan energi dari angin dan awan dan memblokirnya. Bang! Gelombang kejut yang kuat meledak. 1000 anak tangga di bawah keduanya hancur menjadi pecahan batu. Energi besar dari keduanya berbenturan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan di langit malam. Xiao Chen dengan cepat berputar-putar di udara, menghilangkan kekuatan pedang. Dia hanya bisa menggambarkan serangan lawannya dengan cepat. Serangan itu begitu cepat sehingga kekuatan yang dibawanya setara dengan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Bahkan, mungkin lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh guntur menderu-deru setinggi beberapa kilometer di langit. Angin dan awan berkumpul dari segala arah. 3 gerakan pertama teknik pedang kesengsaraan petir akhirnya selesai. Awan dari segala arah berkumpul, Lightning Wind Chop. Xiao Chen berteriak dengan ganas. Mengendarai momentum besar itu, dia mengeksekusi gerakan keempat teknik pedang kesengsaraan petir. Ada total 9 gerakan dalam teknik pedang kesengsaraan petir. 3 gerakan pertama mengumpulkan momentum dan energi, 3 gerakan tengah membawa petir, dan 3 gerakan terakhir menghentikan kesengsaraan petir. Inilah inti dari teknik sabre. Setelah teknik pedang ini dijalankan, fenomena misterius itu seperti kesengsaraan petir yang sesungguhnya. Perlahan-lahan berkumpul dan meletus pada akhirnya. Dengan dukungan niat pedang, Xiao Chen mengeluarkan kekuatan besar dari Lightning Wind Chop ini. Angin bertiup, awan melayang, guntur menderu. Dimulai dengan momentum angin dan awan, kekuatan petir yang meletus adalah Lightning Wind Chop. Pedang itu bergetar dan menyala dengan api petir ungu terang. Saat petir menyinari langit, wajah tampan Xiao Chen tampak tegas. Pria bertopeng itu tersenyum tipis. Ekspresinya di balik topengnya sama riangnya seperti sebelumnya. Dia mengevaluasi dengan lembut, tidak buruk. Maju bersama angin, mengumpulkan momentum dengan awan, dan menggunakan petir sebagai tombak. Anda telah memahami poin-poin penting dari langkah ini. Sayangnya,
Pemahaman Anda tentang keadaan angin masih kurang. Ini bukan cara angin bertiup. Tatapan pria bertopeng itu setajam pisau, dia bisa mengetahui seluk-beluk serangan ini dengan satu pandangan. Kemudian, cahaya keemasan di belakangnya menjadi lebih menyilaukan. Keadaan cahaya yang kuat menerangi malam lebih terang dari siang hari. Siu, pria bertopeng itu menusukkan pedangnya ke depan. Saat itu juga, cahaya keemasan yang tak terbatas berkumpul di ujung pedangnya. Malam yang sebelumnya cerah menjadi gelap kembali. Di kegelapan malam, hanya ujung pedangnya yang bersinar tanpa batas. Raja Wali Surgawi Emas melebarkan sayapnya dan berteriak, dan angin kencang segera bertiup. Kemudian, titik cahaya keemasan keluar dari ujung pedang. Cahaya keemasan memancar ke arah Xiao Chen bersamaan dengan angin kencang. Saat cahaya keemasan bergerak, energinya yang kuat membuat ruang di sekitarnya bergetar. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Angin kencang dari Raja Wali Surgawi Emas secara tak terduga menekan anginnya. Dengan tertahannya angin, awan di atas menunjukkan tanda-tanda menyebar. Tanpa angin dan awan, kekuatan petir akan menjadi 20% lebih lemah. Ledakan. Ketika titik cahaya itu menabrak pedang Xiao Chen, kondisi cahaya meledak dan pemandangan malam yang gelap menyala kembali. Xiao Chen terlempar ke belakang seperti anak panah yang dilepaskan. Organ dalamnya terguncang, ki dan darahnya melonjak, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Pria bertopeng itu memegang pedangnya sambil berdiri tegak. Sebuah niat pedang melingkari pedang itu, membuatnya bersenandung. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan perlihatkan teknik saber yang baru dipelajari di hadapanku. Anda tidak boleh bermain-main dengan teknik sabre kesengsaraan petir seperti itu." Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan. Kemudian dia menjawab, "Jangan terlalu yakin tentang itu. Selama ada angin, awan tidak akan berhamburan. Dengan adanya angin dan awan, momentum tidak akan hilang." Saat Xiao Chen berbicara, angin kencang yang diciptakan oleh Raja Wali Surgawi Emas tiba-tiba mulai berputar di sekelilingnya, di bawah kendalinya. Awan di atas mulai berkumpul kembali. Xiao Chen meningkatkan momentumnya dan segera menggunakan gerakan kelima dari teknik pedang kesengsaraan petir, potongan petir jatuh. Langkah ini sama sekali tidak mewah, itu hanya menggunakan kekuatan petir surgawi yang turun dari langit saat menebas pria bertopeng itu. Bang! Pria bertopeng itu sedikit heran. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan bereaksi begitu cepat. Anehnya, Xiao Chen menggunakan angin lawannya untuk mendapatkan kembali momentumnya. Sial, dalam waktu yang diperlukan untuk memicu percikan api, pria bertopeng itu dengan cepat mengayunkan pedangnya. Bilahnya berbenturan dan percikan api beterbangan kemana-mana saat kekuatan listrik yang sangat besar meledak. Gerakan ini memaksa pria bertopeng itu mundur beberapa ratus meter. Retakan menyebar ke seluruh burung Raja Wali Emas di belakangnya, seolah-olah burung Raja Wali itu akan meledak kapan saja. Menarik, pria bertopeng itu tersenyum tipis dan dengan santai melambaikan tangannya. Raja Wali Surgawi Emas di belakangnya hancur dan berubah menjadi 9 pilar cahaya yang turun dari langit, mengelilingi tubuhnya. Sial, Xiao Chen tidak memberi banyak waktu pada pria bertopeng itu untuk bereaksi. Dia dengan cepat melompat ke udara dan, memanfaatkan momentum angin dan kilat, dia mengeksekusi teknik pedang kesengsaraan petir untuk menyerang sekali lagi. Sial, 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 setelah Raja Wali Surgawi Emas tersebar, pria bertopeng itu tampaknya menjadi lebih kuat. Dengan perlindungan dari 9 pilar cahaya, dia tetap terpaku di tanah tanpa bergerak sama sekali. Sebuah pedang menari-nari di sekelilingnya, memancarkan cahaya cemerlang saat pedang itu melindungi pria bertopeng itu dengan erat. Itu memblokir serangan Xiao Chen berulang kali. Saat pria bertopeng itu menikmati cahayanya, dia tampak suci dan khusyuk. Saat pedang dan pedang yang kuat saling berbenturan, gelombang kejut menghancurkan kastil besar di sekitar mereka, meninggalkannya menjadi reruntuhan. Ketika Xiao Chen meningkatkan momentumnya hingga batasnya, awan petir akhirnya mulai melonjak. Dia melakukan gerakan pertama dari 3 gerakan terakhir teknik pedang kesengsaraan petir, sambil berteriak keras, "Kesengsaraan petir duniawi." Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di seluruh gunung giok surgawi berkumpul di pedang Xiao Chen, beresonansi dengan awan petir di atas. Langkah ini menghubungkan langit dan bumi. Itu mengubah kesengsaraan tak terbatas yang dibentuk oleh listrik bumi menjadi teknik sabre saat ia melonjak ke depan. Bang! Tanah di mana-mana kecuali 1 meter di sekitar pria bertopeng itu meledak. Sebuah lubang dalam melingkar muncul di sekelilingnya. Gumpalan tanah yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, diselimuti listrik. Kesengsaraan petir surgawi.
Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia mengeksekusi gerakan ke-8 dari teknik pedang kesengsaraan petir. Pada saat ini, semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di langit berubah menjadi 9 sambaran petir surgawi dan turun, berkumpul di pedangnya. 9 sambaran petir ungu itu seperti naga banjir yang mengamuk. Mereka merobek langit malam saat mereka turun. Ruang hancur sebelum teknik sabre ini. Cahaya keemasan di sekitar pria bertopeng itu berubah menjadi pasir emas padat yang menari-nari di sekelilingnya. Seperti sebelumnya, dia tidak bergerak saat dia dengan kuat menahan serangan ini. Ledakan, lubang melingkar di sekitar pria bertopeng itu membesar dengan cepat. Segera, seluruh puncak gunung hancur karena serangan ini. Listrik dari serangan itu menghancurkan semua batu yang beterbangan menjadi debu. Saat awan debu mereda, sebuah pilar batu muncul di bawah kaki pria bertopeng itu. Pilar ini tingginya lebih dari 1 kilometer. Puncak gunung di sekitarnya, hutan, dan kastil semuanya telah menjadi debu. Cukup, melihat bahwa Xiao Chen akan melakukan gerakan terakhir dari teknik pedang kesengsaraan petir, pria bertopeng itu akhirnya bertindak. Dia dengan santai mengacungkan pedangnya dan langit dipenuhi dengan cahaya yang tampak kokoh. Cahaya itu berubah menjadi pedang dan ditembakkan ke arah awan petir di atas Xiao Chen. Langit dan bumi adalah manusia yang saleh dan luar biasa. Bintang-bintang di atas, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah. Dengan alam semesta yang cerah di sini, bagaimana seseorang bisa takut pada setan? Tiba-tiba, terdengar nyanyian bergema dari pegunungan dan hutan, seperti paduan suara 10.000 orang yang bernyanyi bersama. Seluruh langit dan bumi tergerak oleh lagu itu. Mantra benar yang luar biasa. Ini adalah seni pedang resmi dinasti Tianwu. Bagaimana orang ini mengetahui hal ini? Xiao Chen berpikir dengan kaget. Pedang di langit menjadi lebih terang seiring dengan nyanyiannya. Akhirnya menjadi sangat terang sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, ia segera menyebarkan awan petir yang tak terbatas di langit. Membubarkan awan petir secara alami mencegah pelaksanaan gerakan terkuat dari teknik pedang kesengsaraan petir ilahi. Xiao Chen memucat saat dia dengan tenang menganalisis situasinya. Meskipun dia masih memiliki teknik pedang 4 musim yang lebih kuat, dia menduga bahwa dia hanya memiliki peluang 50% untuk menang atas pria bertopeng misterius ini bahkan jika dia menggunakannya. Pria bertopeng itu jelas masih memiliki lebih banyak kartu truf. Pria bertopeng itu tersenyum tipis dan berkata, masih akan menghentikanku. Kembali dan persiapkan dengan benar. Dengan kekuatanmu sekarang, akan sulit bagimu untuk masuk 10 besar kompetisi pemuda 5 negara. Saat Xiao Chen melihat pria bertopeng itu menghilang, dia bertanya pada Ao Jiao, apakah kamu mengenali pola kuno di pakaiannya? Ao Jiao berpikir sejenak dan berkata, itu adalah pakaian klan kerajaan dinasti Tianwu. Pola-pola ini sebenarnya adalah tulisan klan kerajaan, mereka ditulis menggunakan cara kaligrafi artistik. Seperti yang diharapkan Xiao Chen. Kemudian, dia memejamkan mata dan berpikir lama sebelum membuka matanya lagi. Dia berkata, saya sudah tahu siapa dia. Pakaian klan kerajaan di benua Tianwu, cahaya yang kuat, niat pedang yang melonjak, dan watak yang selalu riang, siapa lagi selain orang itu. Namun, Xiao Chen tidak menyangka kekuatan orang ini akan meningkat pesat setelah tidak bertemu dengannya selama 1 tahun. Ao Jiao berkata dengan serius, orang ini sangat kuat. Semua sisa keberuntungan dinasti Tianwu ada di tangannya. Potensinya tidak terbatas. Dia adalah musuh terbesarmu. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak perlu peduli padanya. Ayo pergi. Kemana? Sekarang kita telah membunuh ikan-ikan besar, sekarang saatnya untuk membangkitkan ikan-ikan kecil. Xiao Chen memanggil tahta merah dan menutup matanya saat dia duduk di atasnya, mengisi kembali esensinya yang telah habis. Dia diam-diam terbang menuju kota Mohe dengan rakit awan merah di langit yang gelap. Di belakangnya, hanya satu pilar batu yang tersisa dari gunung terbesar di Kabupaten Qizi, Gunung Giok Surgawi. Awan debu menyelimuti area tersebut, tidak bertahan lama. 4 jam kemudian, sebelum senja, awan merah muncul 1 kilometer di atas kota Mohe. Xiao Chen membuka matanya. Dia telah pulih dari semua kelelahannya. Matanya sekarang memancarkan kedipan cemerlang dan auranya benar-benar hilang, semuanya tampak damai. Dia berdiri dan berjalan ke tepi awan merah. Kemudian dia melihat ke bawah dan memusatkan pandangannya pada kediaman klan Zhang yang megah. Siu, tahta merah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan kembali ke dahinya. Lalu, dia dengan lembut melayang ke bawah. Dalam kegelapan malam, Xiao Chen mendarat dan berdiri di dinding klan Zhang tanpa suara.
Ketika dia melihat sekelompok pembudidaya yang berpatroli, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan 2 gumpalan api ungu. Api ungu terbang seperti anak panah dan lubang berdarah muncul di dahi para pembudidaya ini. Kemudian, mereka jatuh ke tanah tanpa berkata apa-apa. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa terjadi di aula. Ratusan Grandmaster bela diri elit, puluhan biksu bela diri, dan kepala klan-klan Zhang semuanya berkumpul di sini. Ada yang duduk bersila dengan mata tertutup, ada yang ngobrol satu sama lain, dan ada yang minum teh sambil ngobrol. Suasana aula yang terang benderang tampak sangat aneh.